For you are only the glory, Lord. For yours is the kingdom, Lord. The glory forever and ever. Kau baik, Bapa. Bapa yang baik. Makasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Ya Bapa, Kau ada bersama-sama dengan kami saat ini. Engkau tinggal bahkan di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Firman-Mu berkata, tinggallah di dalam Aku dan engkau tinggal di dalam Aku. Maka engkau akan berbuah banyak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami anak-anak-Mu di tempat ini ada satu kesatuan iman. Ada pengetahuan yang benar tentang Engkau Allah kami. Mencapai satu kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan-Mu Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Berbicaralah bagi kami pagi hari ini. Siapkan hati, pikiran kami. Dan setiap benih yang jatuh di tanah hati yang baik. Itu akan tertanam, berakar, bertumbuh menjadi pohon yang besar. Berbuah lebat. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk semua. Shalom, shalom. Haleluya, apa kabar? Puji Tuhan. Semua pada bermasker, saya jadi gak bisa ngelihat senyumnya yang manis. Tapi kalau matanya agak menyipit dikit, saya tahu saudara lagi senyum. Puji Tuhan. Jadi boleh lihat kiri kanan sambil sipit dikit matanya. Jadi kita tahu bahwa kita sedang tersenyum. Shalom semua ya, puji Tuhan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya senang sekali ini ya, kita ini adalah The Living Word Family ya. Firman hidup, firman yang hidup yang berkuasa. Nah saya berdoa kemarin Bapak Ibu, saya mendapatkan satu yang luar biasa. Saya mau sharing pada siang hari ini, pada kesempatan yang indah ini. Apa yang ada dalam hati saya, satu kerinduan yang dahsyat yang Tuhan sudah taruh. Dan ini akan menjadi tema kita untuk tahun ke depan. Ya, ini adalah ya kita dapat, ya mari kita sama-sama baca deh di Efesus 4 ayat 13. Sudah siap saudara, amin. Haleluya. Efesus 4 ayat 13 berkata demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Boleh katakan sama-sama, kepenuhan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ini apa lagi nih Pak Dolphy nih? Haleluya. Ini ayat kayaknya gak pernah dikhotbahin selama ini. Ya. Efesus 4:13. Kalau saudara baca Efesus ini luar biasa. Ya, ayat yang sangat-sangat dahsyat. Nah, saya mau mulai dengan seperti ini. Beberapa tahun yang lalu saya kerja di satu perusahaan yang dimana perusahaan ini tidak punya kantor yang gedung yang bagus, yang cukup representatif.
perusahaan ini kantornya di rumah. Ya, dan mereka waktu itu mereka mulai berencana untuk membangun satu gedung bertingkat yang lumayan tinggi. Nah, apa yang terjadi? Mereka undang beberapa arsitek datang dan di-pitching ya, dikumpul. Nah, arsitek kemudian yang ditunjuk itu diminta untuk membuat satu model ya, miniatur gedung yang akan dibangun. Ya. Nah, gak lama kemudian setelah beberapa bulan kemudian baru muncul satu maket yang luar biasa. Nah, Anda pernah lihat model atau maket? Mungkin bisa ditunjukkan, Stephen boleh tunjukkan. Ada, kalau Anda pernah bayangkan maketnya seperti apa, ini saya bantu saudara. Ini ada seorang anak muda sedang membuat satu maket. Ya, bagus banget. Boleh gambar berikut. Ya, ini yang sudah jadi. Ya, jadi ini model yang menunjukkan detail yang luar biasa ya. Nah, saya bertanya kepada pembuat model ini dia, berapa lama dia dihabiskan untuk membuat model seperti ini. Nah, saya kaget, ternyata untuk membuat model seperti ini butuh beberapa ratus jam dan biayanya gak sedikit. Biayanya waktu itu puluhan juta rupiah. Saya sampai mau ketawa. Ratusan jam dan beberapa puluh juta. Kayaknya kalau beberapa puluh juta rupiah, ya bisa saya pakai buat untuk makan 6 bulan sampai 1 tahun. Ya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Saya tanya kembali kepada arsitek ini dia, kenapa mereka membuang-buang waktu begitu lama dan begitu detail dan sampai membuang juga uang untuk membuat satu maket model yang begitu bagus. Nah, alasannya kenapa? Mereka bilang begini ke saya, Pak Dolfi, tahu nggak ketika kita bikin model maket seperti ini dia, ini untuk menunjukkan apa yang nanti jadinya. Kurang lebih seperti ini akan jadinya. Dan ini akan membantu orang-orang bisa memvisualisasi, melihat kenyataan yang nanti akan terjadi. Dan ini akan menarik banyak investor untuk datang, untuk mau sama-sama tanam modal. Ya. Jadi bisa menarik banyak orang datang dan bisa menarik banyak orang untuk membeli bagian-bagian dari gedung tersebut. Nah, ini yang setelah jadi seperti ini gedungnya. Ini saya ambil model Burj Al Khalifa. Ada yang tahu? Ini salah satu hotel termegah di dunia ya. Nah, saudara tahu bikin modelnya itu dia mahalnya minta ampun. Apalagi gedungnya ini dia. Luar biasa. Ya, orang-orang suka melihat bagaimana hasil akhir sebelum mereka benar-benar melihat hasil nyata. Benar ya? Mereka pengen lihat, pengen tahu kayak apa sih jadinya ya akhirnya ya. Nah, statistik menunjukkan bahwa uang yang dihabiskan untuk membuat model ini dia, ini akan menghasilkan uang yang lebih banyak. Untuk apa? Untuk yang sebenarnya. Ya. Nah, ini meninggalkan kesan pemikiran yang dalam buat saya. Kenapa? Karena terpikir oleh saya bahwa Tuhan juga sebenarnya sedang menyediakan model untuk gerejanya bagi kita seperti apa gitu loh. Ya. Ada satu model yang luar biasa. Nah, saya katakan di sini gereja ini bukan dalam arti kata gedung, ya, tidak sama sekali gedung. Saya nggak bicara soal gedung gerejanya, tapi ini sebagai satu tubuh Kristus. Amin. Saya dan saudara kita ini sama-sama adalah gerejanya. Amin. Nah, jadi Tuhan sebagai arsiteknya. Amin. Jadi dalam upaya dia memperluas gerejanya, dia menciptakan satu model. Ini loh yang dia mau. Ya. Modelnya siapa? Yesus Kristus yang sudah dia utus. Amin. Itulah yang akan menjadi model gereja sekarang ya. Yang kita mau jalani di sini ya. Haleluya. Nah, ini diberikan untuk apa? Untuk menginspirasi dan menunjukkan kepada kita seperti apa gereja itu nantinya. Seperti apa saya dan saudara ini akan bergerak selanjutnya. Ya.
Teladan Yesus itu membangkitkan minat untuk kita ada dalam satu proyek pembangunan yang luar biasa nih. Amin. Ya. Jadi sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus maupun sebagai satu organisasi. Ya. Seperti apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Nah saat kita terus melihat blueprint-nya Tuhan, saat kita melihat cetak birunya, marketnya seperti itu dia, kita melihat dalam Efesus 4 ayat 13 ini, lihat ini adalah model gereja yang Tuhan mau. Amin. Coba kita baca ulang dalam Efesus 4:13. Oh ya, sebelumnya saya mau nyapa untuk yang di rumah yang sedang nonton ya. Puji Tuhan, shalom, shalom juga. Saya hampir kelupaan, ternyata ada yang di rumah. Efesus 4:13 berkata begini, sampai kita semua telah mencapai apa? Kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, Efesus 4 ayat 13 ini berisi 4 aspek atau 4 dimensi dari model gereja yang Tuhan inginkan. Ya, sama seperti arsitek membuat satu model, ada panjang, ada lebar, ada dalam, ada tinggi. Ya, kalau saudara perhatikan di sini, ini yang Tuhan mau model gerejanya. Ya, saya bisa katakan di sini panjangnya ini adalah apa? Kesatuan iman. Yang pertama, ya kalau saudara perhatikan baik-baik di sini, mencapai satu kesatuan iman ini adalah panjangnya. Lebarnya sendiri adalah pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dalamnya itu adalah mengenai maturity, kedewasaan. Ya, yang nanti akan kita kembangkan kedewasaan penuh ya. Dan tinggi itu adalah pertumbuhan. Ya, sampai kita mencapai satu tingkat pertumbuhan yang sesuai dan akhirnya apa? Ada satu kepenuhan Kristus. Nah saya nggak mau ambil, saya kemarin, ini sebenarnya tema untuk sepanjang tahun ke depan. Amin. Jadi sepanjang tahun ke depan kita akan ngomongin soal ini, tentang kepenuhan Kristus. Ini kalau kita bisa bicara, saya bisa bicara dari pagi sampai malam untuk bahas satu ayat ini aja. Tapi saudara jangan khawatir, hari ini saya cuma dikasih waktu 30 menit, 40 menit. Nah saya mau ambil satu model yang pertama, ya, yaitu kesatuan, unity. Ya, panjangnya dulu nih, kita akan bahas ya, tentang kesatuan. Dimensi pertama ini adalah kesatuan. Efesus 4 ayat 13 di sini, ini adalah lanjutan dari ayat 11 dan 12 ya. Nah di ayat 11-12 kalau kita baca, kalau saudara baca itu memberitahu kepada kita bahwa Tuhan memperlengkapi kita untuk melayani di gereja atau di tubuh Kristus sampai ini kita semua mencapai satu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah Paulus memulai Efesus 4 ini dia dengan menginstruksikan para pembacanya untuk berjalan dalam kesatuan. Ya, di Efesus 4 ayat 3 dia menulis bahwa orang Kristen harus berusaha menjaga kesatuan roh. Dan sekarang ayat 13 di sini dia katakan, dia menulis juga bahwa ini adalah dimensi gereja yang pertama adalah kesatuan. Dengan kata lain Bapak Ibu, kesatuan ini adalah menjadi salah satu ciri khas, ciri dari gereja sekarang. Atau tubuh Kristus yang sekarang. Amin. Ini adalah ciri. Salah satu ciri khas adalah kesatuan, unity. Tapi namun sayang sekali nih sekarang ini dia, ya maaf kata gereja lebih cenderung dicirikan oleh apa? Perselisihan, perpecahan, perbedaan pendapat pribadi. Ya, gereja dikelompokkan dibagi-bagi atas teologi, apalagi ya politik, gaya kepemimpinan, gaya musik, ya. Bahkan apa yang disebut ini dosa, ini bukan dosa, itu diperdebatkan. Haleluya. Ya kadang-kadang malah hampir gak ada yang gak diperdebatkan. Semua diperdebatkan. Tapi saya percaya di sini enggak. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, jangan sampai saudara cuma gara-gara letak keyboard berbeda sedikit bisa bikin dua orang pecah. Betul? Benar atau betul?
Ya, oke. Nah itulah sebabnya kenapa kesatuan itu, unity ini dia adalah dimensi pertama dari gereja. Ini adalah satu fondasi yang luar biasa. Ya, dari apa yang mau dibangun oleh Tuhan. Karena apa? Karena perpecahan, perselisihan itu ada di dalam dunia. Amin. Jadi mana-mana kalau kita lihat kemana-mana, dunia itu menawarkan perpecahan, perselisihan. Ya. Mau jadi naik presiden, waduh, gontok-gontokan. Ya. Tapi sayangnya yang mau jadi gembala nggak ada yang gontok-gontokan. Semua dorong-dorongan malah. Kamu aja deh jadi gembala. Haleluya. Saya ada di satu organisasi namanya Full Gospel Businessman Fellowship juga. Di situ ada namanya Presiden Chapter, namanya keren. Presiden Chapter. Bertahun-tahun saya usahakan ada orang-orang yang mau untuk jadi Presiden Chapter, nggak ada yang mau. Karena Presiden Chapternya pasti keluar uang. Pasti yang bayarin eventnya dan lain sebagainya. Jadi nggak ada yang mau. Nah, kalau Presiden Indonesia semua pada mau ya. Haleluya. Nah, sebuah gereja atau tubuh Kristus yang saya maksudkan di sini ya, saya dan saudara kita semua di sini ya, ini dikenal dengan kesatuannya. Amin. Ya. Karena kesatuan kita ini dia, kita bisa menjadi terang di dalam kegelapan, di dalam dunia. Amin. Kita bisa menunjukkan kepada dunia bagaimana kita ini hidup dalam damai, dalam satu unity, dalam satu kesatuan. Nah saudara, ketika kesatuan ini dia berkembang di dalam gereja dan ini memungkinkan semua orang untuk bekerja sama untuk satu tujuan yang sama, dipanggil oleh Tuhan walaupun ini kita diciptakan unik, betul? Amin. Masing-masing unik. Sidik jari saudara pun tidak ada yang sama. Ya. Antara satu jari satu dengan jari yang lain pun berbeda. Unik. Ya, kalau saudara lihat ini begitu sidik jari aja begitu unik, apalagi pribadinya. Nah, seringkali karena kita tidak suka pribadinya, ini yang bisa bikin terjadi namanya perpecahan, perselisihan, betul? Ya, saya nggak suka gaya Pak Dolphy ngomongnya kayak begitu, blak-blakan banget dia. Saya juga bisa bilang, saya nggak suka orang yang ribet, yang ngomongnya kemana-mana dulu gitu loh. Bisa kan? Sah-sah aja gitu loh. Tapi seringkali ini yang jadi bikin perpecahan gitu loh. Ya. Nah saya mau katakan kesatuan itu bukan keseragaman. Kesatuan tidak sama dengan keseragaman. Oh karena kita satu di TLW, ya udah seragam deh semua ya. Yang di sini semua harus seragam. Putih hitam gitu loh misalnya. Ya kebetulan saya pakai putih hari ini. Ya. Kalau dia nggak ngomong kayak saya nggak bisa bersatu sama dia. Nggak mungkin. No, tidak saudara. Yang saya maksud di sini adalah kesatuan di sini adalah kesatuan dalam satu visi. Ya. Untuk mencapai apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita di sini untuk kita bisa capai sama-sama. Amin. Ya, keseragaman seringkali malah membuat perpecahan, betul? Ya, kalau nggak seragam dari cara dia berpakaian, cara dia berjalan, berbicara dan lain sebagainya itu irritate gitu loh, mengganggu misalnya ya. Ya, ada orang bilang, saya rasa saya nggak cocok sama dia, saya nggak bisa bersatu sama dia. Saya rasa karena dia begini, saya rasa karena dia begitu. Sorry, unity, kesatuan ini bukan masalah perasaan. Amin. Ini bukan masalah saya rasa ini, saya rasa itu. Ya, tapi ini mengenai kesatuan. Ya. Nah apa ini kesatuan ini dia? Kesatuan dalam hal apa? Efesus 4 ayat 13 katakan apa? Dalam hal kesatuan iman. Amin. Kita punya moto di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. Ya bagus.
Tapi di sini kita lebih bagus lagi. Yang jadi unity di kita di sini adalah apa? Yang membuat kita jadi bersatu adalah dalam hal iman. Kesatuan dalam hal apa? Dalam hal, sekali lagi dalam hal iman. Nah, apa kesatuan iman ini dia? Pertama-tama kita tahu bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita semua percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Ya, kalau saudara tidak punya satu kesatuan ini, dia sorry. Ini saudara bukan di sini tempatnya. Tapi kalau saudara sudah ada di tempat di sini, sudah terlambat. Berarti saudara pasti punya kesatuan iman, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Pertama-tama amin. Ya. Kita percaya bahwa karena kematiannya, segala sesuatu sudah dia sediakan. Amin. Kesembuhan, kemakmuran, kebahagiaan, sukacita, semua sudah dia sediakan. Kita punya satu pola pikir yang sama. Ya. Nah, landasan dari kesatuan ini tidak lain adalah karena apa? Hanya satu, karena kasih. Amin. Di 1 Korintus 13 ayat 4 saya bacakan sebentar ini dia ya. Karena ini penting sekali, ini yang menjadi landasan kesatuan kita dan menjadi pengikat ya. 1 Korintus 13 ayat 4 berkata begini, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Itu saya dulu. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ada yang suka menyimpan kesalahan orang lain? Haleluya. Di sini tidak ada. Amin. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, kesatuan kita di sini karena iman ada di dalam kasih. Amin. Haleluya. Kesatuan kita di sini adalah karena setiap orang mau melakukan apa yang paling bisa dia lakukan untuk melayani orang lain dengan excellent. Sekali lagi saya ulang ya. Kesatuan yang terjadi di sini karena apa? Setiap orang, kita pribadi di sini, mau melayani orang lain, mau melakukan sesuatu apa yang paling saya bisa lakukan untuk melayani orang lain dengan kasih. Pak Dolfi, saya bisa angkat-angkat. Go ahead. Lakukan dengan excellent. Puji Tuhan, saudara bisa menikmati ibadah yang luar biasa ini karena ada orang-orang yang volunteer, yang mau. Pagi-pagi mereka jam 8 sudah di sini. Saya juga kaget. Puji Tuhan ya. Datang, angkat. Terima kasih ya, ada beberapa orang di sini saya nggak mau sebut deh, biar kreditnya buat semua. Amin. Kreditnya buat semua, buat kita semua. Amin. Yang kita di sini bisa menikmati semua ini, ada orang-orang yang ngatur kursi. Puji Tuhan. Pak Dolfi, saya mau atur kursi. Go ahead. Lakukan dengan excellent. Pak Dolfi, saya mau begini, mau itu. Ayo. Ya, inilah kita bersama-sama di sini. Oke. Nah, saya tidak mau ini menjadi salah satu, kembali lagi, gereja tambahan dari sudah beratus-ratus ribuan gereja yang di luar sana. Saya tidak mau seperti itu, Bapak Ibu. Kita di sini bukan penonton. Amin. Saudara, saya harap datang ke sini bukan untuk menonton satu show, dan sorry, maaf kata, kita di sini tidak akan buat satu tontonan. Kalau saudara mau tontonan, mungkin saya nggak tahu, ada beberapa gereja di luar sana yang memberikan seperti itu. Dengan asap-asapnya, dengan lampu-lampunya yang wah, ya luar biasa, puji Tuhan. Ya mungkin kita juga bisa bikin begitu sih kalau mau. Ya haleluya. Tapi saya pikir ini bukan model gereja sebagai satu organisasi yang kita akan jalani ke depan. Ya. Bukan sebagai orang yang kalau ingat TLW ingatnya Pak Dolfi doang. Enggak. Amin. Saya mau saudara dan saya dikenal oleh orang-orang karena
orang-orang yang mengasihi firman. TLW, itu moto kita nanti. Nanti sebentar saya akan sampaikan kepada saudara ya. Oke, saya balik dulu deh ya. Jadi kesatuan ini terjadi karena setiap orang melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk melayani orang-orang ya dengan excellent karena kasih. Saya tahu, saya percaya orang-orang semua yang melayani di sini adalah karena dilandasi dengan kasih. Amin. Ya, yang ngatur kursi tadi pagi pasti dengan kasih. Puji Tuhan, Tuhan terima kasih. Ini ada orang yang akan duduk di sini excellent. Dia akan mengarah percis, bisa duduk dengan nyaman. Ya, sudah diatur jaraknya sedemikian rupa. Ya, kita bersyukur. Amin. Ya, saudara mungkin take it for granted. Saudara mungkin berpikir bahwa ini sudah seperti biasanya, harusnya begini kursinya. Tapi ingat, di belakang ini ada orang-orang yang luar biasa. Amin. Oke, jadi kembali lagi, kesatuan ini datang ketika kita memiliki tujuan yang sama ya. Memiliki visi yang sama, jadi kita akan mengarah ke arah yang sama. Ya, ini sama dengan satu bangunan ya. Sebuah bangunan ini mungkin terdiri dari beragam-ragam macam-macam bagian, tapi punya satu tujuan yang sama. Tidak semuanya jendela, betul? Tidak semuanya pintu, enggak semuanya tangga. Semua akan berfungsi sesuai dengan panggilannya masing-masing. Saya mungkin di sini dipanggil untuk menjadi speak, mulut. Ada saudara dipanggil di sini untuk menjadi tangan kanan, tangan kiri. Ya. Ting-tengnya yang berpikir, ada yang menjadi untuk kakinya. Ini kita satu tubuh Kristus namanya, amin. Satu tubuh Kristus. Satu kesatuan tubuh Kristus. Ya. Jika tidak ada satu kesatuan tujuan, ya, where there is no vision, people will perish. Kalau tidak ada tujuan, kita bubar. Ya. Oke, nanti saya akan sampaikan apa sih tujuan TLW di sini. Tapi yang pasti ini bukan sekedar yang namanya gereja-gerejaan. Ya kalau mau tambahin gereja, saya cuma bilang berkali-kali sama istri saya, ya ngapain sih kita di sini? Itu loh, buat apa? I'm happy, kita sudah happy. Kita diberkati dengan luar biasa, puji Tuhan. Kita bisa tiap minggu mungkin mau keliling, mau ke luar negeri, oke gitu loh. Mau nginep di mana, I don't care. Ngapain ngumpul-ngumpul? Tiap minggu di sini. Pak Dolfi harus berdiri di depan. Halo, shalom, puji Tuhan. Mari. Luar biasa. Tapi saudara tahu, karena kasih Tuhan datang di dalam hati saya dan istri, ini yang membuat kita ingin sebenarnya melihat orang-orang yang dimerdekakan. Ketika disampaikan firman, orang-orang itu dia dibebaskan, diselamatkan, dimerdekakan, diberdayakan. Ini yang jadi visi kita. Ketika melihat seseorang dimerdekakan, wah, priceless. Itu luar biasa. Gak ada yang harga yang bisa, gak ada uang berapa miliar pun yang bisa membayarnya. Tapi kalau ada uangnya pun saya terima. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Saya kembali lagi ya. Jadi karena kita memiliki satu tujuan yang sama di tempat ini ya. Amin. Nah, apa yang terjadi ketika ada satu kesatuan di sini, Bapak Ibu? Kalau satu lidi dipatahin, gampang. Betul? Tapi kalau ada satu kesatuan, lidi dikumpulin banyak, bisa gak dipatahin? Gak bisa. Saudara cuma bisa lenturin, gak akan bisa patah. Mau dipatahin gak bisa. Ya. Jadi ketika ada satu kesatuan, ada unity di sini, itu tidak gampang dipatahkan ya. Nah, sebagaimana kesatuan itu didasari oleh kasih, demikian juga kesatuan itu dia diikat oleh kasih. Amin. Ya, kita semua ini diikat oleh satu kasih Kristus ya. Nah, dalam kesatuan iman ini kita pasti akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Ya, kita pasti akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, di sini orang-orang TLW, the living word, firman yang hidup itu
adalah satu tubuh, satu kesatuan yang kokoh dan yang kuat. Kita bisa memanifestasikan kuasa Roh Kudus itu dia sehingga ketika saudara bisa pergi, saudara bisa menyembuhkan orang yang sakit. Amin. Haleluya. Saudara, di sini saya mau ajak saudara semua ini dia, ya. Karena sesuai dengan Yohanes 15 ayat 5 berkata bahwa Yesus adalah pokok anggur. Kita adalah apa? Carang-carangnya, ya. Sama-sama tertanam di dalam apa? Di dalam Kristus. Terus sama-sama ngapain? Berbuah. Amin. Ya. Saudara ada di tempat ini bukan karena satu kebetulan. Kita ada di tempat sini sama-sama tinggal di dalam Kristus. Kristus tinggal di dalam kita, kita tertanam dan kita bersama-sama kita bisa berbuah. Bukan cuma Pak Dolfi doang. Bukan cuma Bu Dini, bukan cuma beberapa leaders di tempat sini. Amin. Ya. Di sini kita bersama-sama berbuah. Nah, bukan berarti kita bersama-sama kemudian ayo kita sama-sama serombongan kita pergi ke rumah sakit gitu loh. No, kalau saudara dipanggil untuk saudara bisa pergi ke rumah sakit. Saya ingat satu hamba Tuhan dulu namanya John G. Lake, dia mendapatkan panggilan luar biasa, dia training begitu banyak orang luar biasa. Sampai-sampai kota tempat dia tinggal rumah sakitnya ada 3, tutup 2 rumah sakit. Kenapa? Karena dia pergi ke rumah sakit, dia bawa rombongannya, dia tumpang tangan, 1 rumah sakit sembuh semua, pulang semua, tutup. Sampai-sampai orang protes. Nanti kalau sakit gimana? Dan kemudian setelah itu terjadi wabah yang luar biasa dan betul mereka kesulitan rumah sakit. Tapi John G. Lake bilang apa? Perhatikan, dia bilang nih aku taruh tanganku di ada orang yang berbusa-busa mulutnya keluar dan mati. Kemudian di busanya itu dia bilang kamu pakai mikroskop lihat nih dalam nama Yesus. Dia pencet begitu dan kelihatan virusnya langsung mati. Luar biasa. Nah saudara dan saya kita akan berfungsi sedemikian rupa. Ya, sampai-sampai kita dikenal, saudara akan dikenal sebagai orang-orang yang membangkitkan orang mati. Amin. Saudara akan dikenal sebagai orang yang bisa menyembuhkan orang sakit. Amin. Bukan Dolfinya. Bukan siapa, bukan si A dan si B. Ya. Oke, jadi kita memiliki kuasa yang sama, jadi jangan tunggu saya, jangan tunggu si A, si B. Pergi, saudara bisa tumpangkan tangan dan bisa lakukan begitu. Ya. Haleluya. Saya melihat dari tempat ini akan banyak orang yang diutus. Amin. Akan banyak orang yang pergi memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Akan ada banyak orang-orang yang diselamatkan, disembuhkan, dimerdekakan. Dan diperlengkapi, diberdayakan lagi untuk apa? Untuk melayani melalui firman hidup ini. Melalui the living word ini. Ya Ibrani 4 ayat 12 berkata apa? Sebab firman itu hidup dan berkuasa, powerful. Jauh lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Ia sanggup menusuk amat dalam memisahkan apa? Roh dan jiwa. Memisahkan apa lagi? Sum-sum dan tulang. Memisahkan apa lagi? Bisa membedakan apa? Pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, pikiran kita dipisahkan dengan apa yang ada dalam roh kita. Jadi kita tahu dan tahu apa yang harus kita lakukan. Saudara, kalau saudara bingung sekarang, bimbang, kalau saudara tidak tahu apa yang saudara mau lakukan, jangan-jangan saudara tidak punya firman. Karena ketika saudara berdoa, saudara minta kepada Tuhan, saya begini-begini. Kemudian saudara tidak bisa mendengar jawaban Tuhan, saudara tidak tahu apa yang saudara harus lakukan. Kenapa? Karena saudara tidak punya jawaban. Kenapa tidak punya jawaban? Karena Tuhan tidak berbicara ke saya Pak Dolfi. No. Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Dan dia selalu berbicara kepada saya dan saudara. Amin. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Firman itu hidup. Makanya di sini didengung-dengungkan TLW, the living word, the living word. Firman hidup. Bukan firman yang mati. Firman yang hidup. Yang berbicara kepada kita. Nah kalau saudara punya sesuatu masalah, firman-nya apa?
Ada firman yang hidup. Amin. Ini visi TLW, ini yang menjadi landasan dasar kita Ibrani 4 ayat 12 ya. Nah karena di sini orang-orang TLW adalah orang-orang yang mengasihi firman, love the word, love the people, amin. Boleh bilang love the word, love the people? Amin. Haleluya. We love the world, we love the people. Jadi Tuhan mau kita di sini adalah TLW bukan menambah satu gereja lagi. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, saya nggak mau nambah satu gereja lagi di sini kalau hanya cuma sekedar sebagaimana gereja-gereja yang ada di luar sana. Bapak Ibu, ya. Bukan TLW dikenal oleh leadersnya, bukan dikenal oleh Dolphy-nya atau siapanya. Tapi TLW ini dikenal oleh karena saudara. Amin. Ada beberapa gereja di luar sana yang satu pemimpinnya muncul yang menjadi idola. Betul? Ya. Nah itu terjadi saya percaya karena apa? Karena pemimpin itu punya satu hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Dia dapat sesuatu yang luar biasa dan dia kemudian menyampaikan hal itu dan dia jadi idola. Ya. Nah di sini saya tidak bicara tentang benar atau salah. Apakah pemimpin itu menjadi terkenal atau gimana? Enggak. Saya bukan mau bicara soal itu dia. Tapi di sini saya mau katakan bahwa semua kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Apakah Anda bersedia? Apakah Anda mau? Amin. Mau enggak? Bersedia enggak dipakai oleh Tuhan? Amin. Kita ini akan dikenal sebagai orang-orang yang terkenal karena mencintai firman. Mengasihi firman. Dan mengasihi orang-orang. Amin. Saya tidak mau terus terang, saya tidak mau TLW itu identik dengan Dolphy. Bukan. Bukan saya yang di sini yang akan ditinggikan. Sorry. Ini bukan tujuan dari saya dan Bun ini untuk bikin ini dia. Tidak. Tujuannya apa? Untuk kita sama-sama. Puji Tuhan. Suatu saat akan ada orang-orang bilang, TLW, oh Yaya dan Stephen mereka berdua. Luar biasa. Kenapa? Karena mereka bangkitkan orang mati. Haleluya. Oh TLW siapa? Oh Bu Yeni Indra. Puji Tuhan. Kenapa? Karena kemana-mana dia bicara soal kemakmuran. Haleluya. Puji Tuhan. Oh TLW siapa? Oh ada Bu Ripka. Oh puji Tuhan makanannya dahsyat luar biasa. Bu Yanske. Waduh. Kalau saya ingat Bu Yanske saya langsung ingat TLW. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya tidak mau saya di sini yang jadi spotlight. Kristuslah modelnya. Amin. Kita semua ini kopi kepada Kristus, kepada Yesus. Dan saudara akan berfungsi sedemikian rupa ketika saudara mau mengambil modelnya dia. Amin. Ya, kita ini adalah yang namanya satu kegerakan, satu gereja, satu tubuh Kristus yang akan bergerak bersama-sama. Karena kita punya satu tujuan yang sama. Amin. Haleluya. Saudara bersedia. Saudara mau. Saya percaya saudara semua di sini mau bersedia. Amin. Ya. Haleluya. Nah saya mau katakan kalau ada kesatuan, ada hal-hal yang dahsyat. Amin. Ada satu kesatuan iman, ada hal yang dahsyat. Makanya iblis tahu hal ini dia. Dan dari dulu iblis mau apa? Bikin perpecahan. Makanya di dunia sana penuh dengan perpecahan. Kitalah menjadi solusi buat dunia. Amin. Berapa banyak suami istri cekcok, bercerai. Ya. Orang tua dan anak. Mertua dan menantu. Haleluya. Puji Tuhan saya tidak punya mertua. Tapi bukan puji Tuhan saya tidak punya mertua maksudnya. Saudara jangan salah tangkap ya. Saya suka orang-orang tua ini dia. Tapi pada saat saya married, kedua orang tua istri saya sudah meninggal. Ya, saya tidak punya pengalaman dengan mertua. Maafkan saya. Bukan pilihan saya tapi ada yang ketawa, ada yang punya masalah dengan mertua. Haleluya. Ya. Haleluya. Kakak dan adik bisa pecah karena satu lain hal. Sesama
tim pelayanan. Haleluya. Haleluya. Wah, dari belakang kor. Haleluya. Kalau egonya sudah mulai diobok-obok, waduh. Aduh, ada yang datang ke saya, Pak Dolfi, saya gak suka begitu, begini, begitu. Yang satu lagi, saya gak suka Pak Dolfi begini, begitu. Saya jadi ingat saya ini adalah satu bangunan dan saya adalah bagian toiletnya. Semoga saudara paham hal ini. Ingat dalam satu bangunan ada yang jadi toilet ternyata. Ya, ada yang jadi meja makan, ada yang jadi cateringnya, ya puji Tuhan, haleluya. Ya. Yohanes 17 ayat 21 berkata begini. Yohanes 17 ayat 21 boleh ditampilkan. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini doa Yesus yang sangat powerful. Yesus berdoa supaya orang percaya menjadi satu sama seperti dia dan Bapa menjadi satu. Amin. Ya. Ini jauh melampaui apa yang kita pikirkan sebagai satu kesatuan atau unity yang sekarang ini dewasa ini banyak orang dengung-dengungkan. Bukan. Ini bukan Bhinneka Tunggal Ikaan, bukan. Ini jauh melampaui itu. Yesus berdoa agar supaya orang percaya menjadi satu. Impossible Pak Dolfi. No, this is possible. Amin. Karena doa Yesus dijawab enggak? Ya dijawab ya Tuhan. Amin, pasti dijawab. Supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 ya Paulus meminta jemaat Korintus untuk bersatu. 1 Korintus 1 ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata, supaya seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Amin. Semua punya satu visi, punya satu tujuan, kita berpikir satu hal yang sama, kita mencintai sesuatu yang sama. Amin. Suka sesuatu yang sama. Ini dulu. Apa yang menyebabkan orang menjadi satu? Karena sama-sama suka akan satu hal. Betul? Saya suka diving. Saya akan kumpul dengan orang-orang yang suka diving. Ya. Saya suka hiking. Saya akan kumpul dengan orang-orang yang suka hiking. Nah, kita di sini jadi satu karena apa? Kita mencintai firman Tuhan. We love the word, we love the people. Amen. Di sini cukup unik kan ya, karena kita menyediakan makanan. Nah saya bersyukur, saya berterima kasih ada orang-orang yang mau. Saudara, makanan ini gratis, saudara bisa makan, tetapi bukan gratis loh. Pakai duit belinya, bayarnya, betul? Ya. Tapi ada orang-orang yang punya hati, Pak Dolfi saya mau siapin makanan. Saya mau sumbang untuk 10 orang punya makanan. Saya mau sumbang untuk berapa orang punya makanan. Supaya kita semua sama seperti jemaat di mula-mula. Kita makan, minum, dan ngapain? Ngobrolin firman. Bukan gosipin si A, si B. Itu si ibu itu berliannya gila. Ibu sana anting-antingnya keterlaluan. Waduh, bukan ya. Kita datang di sini untuk ngapain? Ngobrolin firman. Puji Tuhan, hari ini sudah disediakan di sebelah ada makanan jasmani dan ada makanan rohani juga. Di depan meja Bapak Ibu sudah tersedia firman Tuhan. Ini untuk mengingatkan kita semua pada saat saudara makan, saudara bisa sambil renungkan firman ini. Ya, ini saya mau jadi satu habit buat kita semua. Saya juga di rumah kadang-kadang ya saya berusaha untuk sambil makan sambil baca firman, dengar firman. Tapi kadang-kadang lebih pengen nonton. Saya mau mulai berubah habit ini. Ya.
Ya kita mau sama-sama ini dia ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan ya. Jadi semua berbicara hal yang sama dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi supaya kamu dipersatukan dengan sempurna dalam pikiran yang sama, dalam pertimbangan yang sama. Ini adalah standar kesatuannya Tuhan. Amin. Ya. Ya, kesatuan di antara orang-orang percaya inilah yang Yesus katakan akan membuat dunia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini adalah alat penginjilan yang paling besar dan paling efektif. Amin. Ya. Namun ada banyak orang-orang organisasi di luar sana mencurahkan ratusan juta, miliaran rupiah, miliaran dolar untuk mengirim orang-orang untuk menginjil, untuk bersaksi, untuk dan lain sebagainya. Padahal kuncinya firman Tuhan bilang apa? Ini. Kesatuan ini. Yohanes 13 ayat 35 berkata begini. Dengan demikian semua orang akan tahu. Demikian apa? Semua orang. Siapa? Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Ketika kita saling mengasihi, ada satu ikatan yang luar biasa, satu kesatuan, disitulah dunia akan lihat, wow ini powerful, ini dahsyat, ini luar biasa. Ya. Nah Yesus tidak mengatakan bahwa setiap orang akan tahu bahwa kita adalah murid-muridnya melalui doktrin kita, melalui pengajaran kita. Dunia tidak akan tahu bahwa saya ini penganut Andrew Wommack, atau saya ini penganut Rema, atau saya ini penganut siapa ini dan itu. Oh no. Ya, puji Tuhan ada sekolah-sekolah Alkitab yang luar biasa, yang dahsyat. Ya, yang memperlengkapi anak-anak Tuhan. Tapi kita ini dikenal karena apa? Apa di sini dikatakan semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku ketika apa? Jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Boleh kasih senyum, senyum. Mata agak sipit ke kiri dan kanan. Ya, supaya orang sebelah tahu bahwa aku mengasihi kamu loh. Amin. Boleh kasih mata, beneran loh ini dia. Ya, boleh lihat dengan lembut deh. Jangan melototin. Lihat dengan lembut, Pak, aku mengasihi kamu. Amin. Supaya apa? Supaya dunia tahu kita adalah murid-murid Yesus. Amin. Pada malam yang sama Yesus berdoa kepada Bapaknya menggunakan pemikiran yang sama dan berkata, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau dan Bapa di dalam aku dan aku dalam engkau. Supaya mereka juga menjadi satu di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Amin. Ya. Jadi satu-satunya cara agar tubuh Kristus menjadi satu seperti Bapa dan Yesus adalah satu adalah melalui apa? Melalui jenis kasihnya Allah. Nah kita tahu di sini di TLW kita diajarkan bahwa kita menerima kasih Tuhan yang tanpa syarat. Demikian juga kita mengasihi sesama kita dengan tanpa syarat. Kita sudah menerima kasih Tuhan tanpa syarat, terus kita mau kasih orang. Saya harus punya syarat, kalau berliannya gak sama gede dengan saya gak mau mengasihi dia. Ada banyak syarat yang kita terapkan ternyata. Kalau dia harum, saya mau deh mengasihi dia. Kalau dia agak bau, saya gak mau deh. Enggak. Bukan karena perasaan, amin. Karena kasihnya Tuhan. Puji Tuhan. Ya, ini alat terbesar untuk penginjilan. Saya mau katakan ini alat terbesar untuk kita menampilkan kepada dunia. Inilah namanya TLW. Ya, supaya orang tahu bahwa kita ini saling mengasihi. Ada satu kesatuan di sini ya. Ini alat terbesar, saya mau katakan ini alat terbesar untuk penginjilan. Kita mau menginjil bagaimana, mau menyampaikan bagaimana ke dunia. Kalau di antara kita sendiri terjadi perpecahan. Ya, terjadi perselisihan. Ya. Dunia sendiri mengharapkan ada satu kesatuan. Ini yang dunia sementara nantikan. Ya, puji Tuhan. Nah, gereja mula-mula tidak memiliki struktur organisasi yang besar seperti sekarang ini dia yang kita lihat ya. Mereka tidak mampu bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain dalam hitungan jam. Ya, tapi di sini saudara tahu ada orang-orang kafir di Tesalonika yang berkata seperti ini di Kisah Rasul 17 ayat 6 mereka berkata begini. These who have turned the world upside down. These two people that have turned
upside down the world have come here too. Dua orang yang sudah menjungkir balikkan dunia ini ada di sini juga. Haleluya. Puji Tuhan. Ada siapa di sana? Wow, dua orang ini. Ada Pak Sugi, ada Denny. Dua orang dunia yang menjungkir balikan dunia. Ada di sini, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang menjungkir balikan dunia. Amin. Kita akan terkenal sebagaimana di Kisah Rasul 17 ayat 6 ini berkata orang-orang kafir, orang-orang dunia akan berkata bahwa ini dua orang ini yang menjungkir balikan dunia ini ada di sini. Ketakutan mereka, trembling. Ya. Mereka ini telah menginjili dunia dalam kurun waktu kurang dari 30 tahun ya. Ya, orang-orang dunia akan bilang orang-orang yang mengacaukan. Tapi kalau kita baca New King James akan bilang, these who have turned the world upside down have come here. Jadi ini orang-orang yang lebih tepatnya terjemahannya saya lebih suka bilang bahwa ini orang-orang yang menjungkir balikan dunia. Haleluya. Amin. Ya kadang-kadang ya nggak apa-apa lah, ini terjemahan dari bapak-bapak kita yang menerjemahkan dulu ya. It's okay. Tapi lebih tepatnya mengatakan bahwa ini orang yang menjungkir balikan dunia. Ya. Karena kita tahu Paulus dan teman-temannya bukan orang yang mengacaukan dunia. Ya, mereka tidak pernah mengacaukan dunia, mereka menjungkir balikan. Apa yang dunia pikir seperti ini, enggak seperti itu ternyata. Apa yang dunia pikir ini harus ada perpecahan dan lain sebagainya. No, ini satu kesatuan. Ya, kita hanya dapat memenuhi amanat agung kalau ada seperti ini. Ya. Oke, saya akan tutup dengan satu kesaksian Bapak Ibu, ini sudah waktunya ya. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Ya, ini kesaksian tentang seorang anak muda. Kebetulan dia nggak ada di tempat sini. Anak muda ini seorang refugee dari Afghanistan. Dia datang ke Indonesia pada saat dia berumur 14 tahun. Ya, 4 tahun yang lalu saya diminta untuk mengajar di Komsel orang-orang Afghanistan. Ya, setelah sekian lama saya lepasin semua pelayanan dan saya berdoa. Dan kemudian saya dipertemukan dengan Ibu Heni. Ibu Heni kebetulan tidak ada di sini juga. Ibu Heni bilang, Pak Dolfi ini ada orang-orang Afghanistan yang mau dimuridkan. Saya bilang, oh boleh Bu, oke. Sebelum saya bilang oke, saya bilang saya berdoa dulu ya. Karena saya lagi lepasin dulu semua pelayanan. Oke. Nah kemudian saya berdoa, di dalam hati saya ada kesaksian, oke pergi, go ahead. Ya udah saya pergi dan melayani orang-orang ini. Nah dari sekitar 30 kemudian berkumpul tambah banyak jadi 40, 50, puji Tuhan. Banyak sekali, banyak orang yang minta dibaptis. Wah saya ada kurang lebih ada sekitar 10 orang dari mereka yang saya baptis. Mereka, ya ada yang gak mau, Pak Dolfi tolong jangan foto-foto saya jangan diposting ya. Karena keluarga saya masih di sini, masih di situ. Saya bisa dibunuh kalau saya ketahuan dibaptis. Ya karena mereka betul-betul dalam satu lingkungan yang ya saudara mengerti sendiri lah ya. Nah tapi kemudian ketika pandemik kemudian kita rubah, kan kita nggak bisa kumpul sama-sama, akhirnya lewat Zoom dan jumlahnya makin lama makin menurun, makin sedikit. Saya nggak tahu orang-orang mungkin nggak begitu suka ya dengan Zoom-nya ya atau gimana ya. Nah satu hari ada seorang anak muda yang ikut di dalam kelompok sel kita ini dia, dan anak muda ini bertanya, Pak Dolfi ada teman saya pengen join, pengen ikut belajar ini. Saya bilang ya boleh. Dia bilang boleh nggak saya kasih nomor telepon Pak Dolfi? Boleh, kasih aja nggak apa-apa. Nah kemudian dia minta izin nomor HP saya, ya dia kasih dan akhirnya dia kontak. Akhirnya terjadi saling kontak, singkat cerita kita berjumpa dan saya datang ke dia, bukan salah satu anak yang dibawa UNHCR. Dia tidak disupport. Dalam arti kata anak ini hidup dari kasih karunia orang-orang. Ya dia mau makan, mau minum, mau apa segala macam, gak ada uang.
Dan mereka bukan nggak boleh bekerja, mereka tidak boleh bekerja, ilegal untuk bekerja. Bukan nggak mau bekerja, tapi tidak boleh. Pemerintah Indonesia melarang mereka untuk bekerja karena refugee ya. Nah, apa yang terjadi? Kemudian mulai saya lihat di tempat pengungsian dan dia mulai bertumbuh bersama. Dan dia mulai belajar firman Tuhan dan lain sebagainya. Nah, karena dia bahasa Indonesianya belum begitu lancar, ada teman saya dari Singapura, seorang ibu yang luar biasa, dia bilang begini, Pak Dolfi, kita ini ada program namanya LEAP program, ini pelajaran tentang iman yang diadopt dari Rhema Bible waktu itu, dan kita mau ngajarin anak-anak di seluruh Asia. Bayarnya mahal, dalam dolar Singapura. Saya bilang, saya ada beberapa orang dalam pikiran saya mau dorong mereka untuk belajar, ini dia. Tapi karena biayanya mahal, saya bilang, biayanya berapa Bu? Sekian. Terus saya bilang, aduh lumayan ya. Terus dia bilang begini, tapi jangan khawatir, sudah ada yang mau biayain. Oh puji Tuhan, saya bilang, kalau kayak gini gampang buat saya. Langsung muncul nama satu anak ini. Saya ikutkan dia dalam program ini dia. Saudara tahu belajarnya dari pagi jam 9 sampai jam 3 sore. Senin sampai Jumat. Dia pelototin, dia dengerin firman, dia pelototin, dia dengerin, dia makan firman, luar biasa. Terjadi perubahan yang dahsyat. Terjadi perubahan yang luar biasa sama anak ini. Nah, saya bisa melihat anak ini luar biasa, berkembangnya, progresnya luar biasa. Nah, kemarin waktu kita ada English service setiap hari Kamis ya. Waktu itu ya saya tanya kepada dia, saya sebut aja deh namanya Murtesa ya, saudara mungkin kenal ya. Saya tanya Murtesa, waktu itu kamu ingat gak dulu kenapa kamu mau ketemu saya? Kamu tahu dari mana? Saya bilang Pak Dolfi waktu itu dia panggil saya Papi, puji Tuhan. Ya Papi, waktu itu saya lagi galau. Saya gak tahu, saya umur 14 tahun. Jadi berarti 4 tahun yang lalu waktu itu umur dia berapa? 16 tahun, 17 tahun. Saya sudah 3 tahun di Indonesia, saya tidak tahu mau ngapain. Frustrasi. Tapi saya mendengar Pak Dolfi dan tim melayani dengan kasih. Di Serpong. Kan dia di Kalideres, jauh. Saya gak bisa datang ke sana. Tapi saya dengar ada pelayanan satu tim di Serpong yang penuh kasih, bagikan makanan, bagikan firman buat mereka. Dan dia tertarik. Dan dia bilang karena itu saya pengen hubungin siapa sih orang-orang ini. Dan dia minta ke temannya yang satu ini dia. Nah saya bilang puji Tuhan. Saya bilang out of 30 people, dari 30, 40, 50 orang ternyata Tuhan cuma ke kamu nih. Kamu satu-satunya orang yang wah luar biasa. Dan saya bilang kamu akan jadi pemimpin luar biasa. Kamu akan bawa bangsa kamu untuk mengenal Tuhan. Luar biasa. Dahsyat. Ya. Dia katakan kepada saya kemarin, dia bilang kita bantu doa ya buat mereka ya ini ya. Khususnya anak-anak yang kita tanganin ini dia. Keinginan mereka cuma satu, kewarganegaraan. Saya bilang kalian sudah punya kewarganegaraan, sorga. Iya sih, tapi kita juga mau warga negara ini. Tapi dia bilang begini ke saya, tapi itu tidak mengganggu saya. Dia bilang, karena berapa banyak orang yang kepengen sekali sesuatu, kemudian dapat, bahagia. Tapi kemudian bahagia itu selesai kira-kira. Dia bilang kalau saya dapat kewarganegaraan sekarang, saya paling bahagianya paling lama 1 tahun. Betul? Setelah itu saya akan menghadapi lagi berbagai macam masalah, persoalan hidup, harus bekerja, harus ini dan itu. Dia bilang, tapi saya tahu sekarang Pak Dolfi, Papi Dolfi. Kebahagiaan itu ternyata sudah ada di dalam saya. Sudah ada di kita ini, tinggal kita keluarin. Jadi gak peduli saya mau dapat warga negara, gak dapat warga negara yang penting saya ini dia bahagia, happy. Dan dia bisa kemana-mana, saudara bisa dilihat. Kalau dia datang ke sini mukanya cerah.
Kalau dia kumpul sesama orang-orang yang maaf kata yang di dormitori, di Kalideres atau di mana ya, saya bisa tunjuk ini anak, ini yang sudah pernah ikut Bible study. Karena muka mereka berbeda, bercahaya. Amin. Sangat membahagiakan melihat anak-anak begini berubah. Sangat membahagiakan. Mari, boleh naik. Nah, saya percaya kita di sini adalah orang-orang yang memiliki satu kesatuan iman. Saya tutup dengan ini ya. Saya percaya apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib itu juga termanifestasi pada kita semua. Amin. Bapak Ibu, saya mau ajak semua kita di sini ya. Ini bukan, saya sekali lagi bilang ini bukan gereja-gerejaan. Ini bukan lagi nambahin satu gereja lagi. Kemarin saya jadi pikirin benar. Direktur sekolah kami ini katakan, ngapain jangan buka gereja yang hanya nambahin gitu loh. Benar sekali. Kita bukan mau nambahin satu jumlah lagi untuk satu kumpulan gereja yang nanti akan punya ritual yang sama. Seperti itu. Tapi saya mau ajak kita semua mari sama-sama. Kita walaupun sidik jari kita berbeda, tapi kalau kita bergandengan tangan, wow, dahsyat. Ya. Saudara di sini terbuka begitu banyak, terbuka luas sekali untuk saudara ambil bagian dalam pelayanan. Pak Dolfi saya mau melayani ini, saya mau melayani, mari silahkan. Ya enggak apa-apa. Ini untuk apa? Kita mau melihat bahwa ada orang-orang nanti akan dimerdekakan, ada orang-orang yang akan dibebaskan. Saudara tahu, kemarin saya bilang saya mau nangis melihat anak ini dia. Kenapa dia bilang? Karena ada satu kesatuan, ada kasih. Saya melihat ada kasih di kalian. Dan di situ saya tertarik. Dan di situ yang akan menarik orang-orang dunia untuk datang ke kita. Amin. Ya, kita nggak perlu promosi banyak-banyak Bapak Ibu. No, kita bukan gereja yang untuk nambah-nambahin. Saya bilang Tuhan, 70 orang aja udah pusing. Nanganin begitu banyak pusing tahu nggak? Ya, tanya istri saya, aduh kita mau bikin apa ini? Yang tadinya exciting, tiba-tiba aduh jadi ngeri nih, takut nih. Aduh ini makin lama makin banyak nih jumlah orangnya. Tapi Tuhan bilang no worries Pak Dolfi. Karena bukan kamu, bukan Nini, bukan siapa. Kita semua. Ya, Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang terkenal. Karena ada di dalam satu komunitas namanya The Living Word. Ya, Bapak Ibu sendirilah yang akan terangkat. Ya. Bukan leadersnya, bukan gembalanya. Memang betul di sini harus ada gembala, harus ada guru, harus ada pengajar, harus ada kita bekerja sama-sama. Amin. Tapi sebagaimana tadi saya katakan, saudara akan dengan sangat efektif, sangat excellent melayani di bidang apa yang Tuhan mau saudara layani. Amin. Puji Tuhan, mari angkat satu pujian ya.